Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Wadio Brisa Aditama dari Teknik Elektro angkatan 2025. Di sini saya ingin memenuhi tugas literasi dan kemanusiaan, yaitu membuat video membahas materi hubungan manusia dan teknologi. Pertama-tama, kita harus tahu, dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan teknologi tidak lagi sekedar hubungan pengguna dan alat, melainkan hubungan yang saling membentuk dan saling bergantung. Tuh. Teknologi kini hadir sebagai bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari, mulai dari cara bekerja, berkomunikasi, belajar, hingga cara kita memahami dunia. Pertama, teknologi berperan sebagai alat yang mempermudah kehidupan manusia. Itu tuh inti awalnya. Kita bisa melihatnya pada penggunaan smartphone. Ini paling sederhana aja nih, smartphone. Jika dulu informasi harus dicari melalui buku atau perpustakaan, kini pakai ChatGPT. Nah, jarak itu bukan lagi penghalang karena kita dapat melalui mesin pencarian gitu, Google, melalui pesan instan, panggilan video paling gokil nih, video call, dan media sosial juga. Bahkan ada orang-orang yang hidupnya tuh dari media sosial. Teknologi memberikan efisiensi waktu, tenaga, pikiran, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Bener banget nih, apalagi ChatGPT. Namun, hubungan manusia dan teknologi tidak hanya bersifat satu arah. Manusia juga membentuk teknologi berdasarkan kebutuhan dan kreativitas mereka. Teknologi berkembang karena manusia selalu mencari cara memecahkan masalah dari masalah-masalah mereka sehari-hari biasanya. Meningkatkan kenyamanan, memperluas kemampuan diri. Contohnya, kehadiran kecerdasan buatan AI, kita biasa manggilnya tuh, merupakan hasil dari upaya manusia untuk menciptakan sistem yang mampu berpikir dan belajar layaknya manusia. AI itu ChatGPT. Teknologi kemudian berkembang menjadi alat bantu dalam berbagai bidang, dari kesehatan, pendidikan, transportasi, dan industri. ChatGPT semuanya kepake. Di sisi lain, teknologi juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir teman-teman. Kita melihat perubahan besar dalam cara manusia bersosialisasi. Introvert, main game terus gak ada tuh zaman dulu tuh. Gimana nggak ada game lah. Di sisi lain, udah tadi. Misalnya, telah menjadi ruang baru untuk interaksi sosial. Jadi, akhirnya ada juga orang hidup dari media sosial doang, nggak pernah keluar rumah. Bisa nyari duit, bisa. Orang dapat membangun jejaring, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri secara bebas. Yaitu secara bebas. Bebasnya itu bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Bisa kita lebih mengekspresikan diri lebih bebas, seniman-seniman lebih luas dalam memberikan seninya gitu, lebih gampang. Tapi bebas juga kadang-kadang yang jelek juga bisa dibebasin kan. Tapi itu konsepnya udah ke siber, beda lagi. Kita hubungan aja nih, kita bahas nih. Walaupun demikian, penting untuk dipahami bahwa teknologi sendiri bersifat netral aslinya. Ya netral lah dia mah. Kalau mau cari bagus ya dapetnya bagus, kalau cari jelek bisa dapet jelek. Pada akhirnya, hubungan manusia dan teknologi adalah hubungan yang harus dijaga dengan keseimbangan. Bener banget. Kadang-kala kita tuh butuh emang tutor yang biasanya waktu kecil gitu, sampai kita dewasa bisa mikir, kita perlu dibimbing gitu pakai media sosial atau pakai internet biar efektif dan semuanya baik. Nggak semuanya mungkin baik sih, tapi cenderung memanfaatkannya dengan lebih efisien dan bijak, teman-teman. Gitu. Itu ya dari saya. Terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.